Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Absari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sosial yang terdiri dari teori psikososial oleh Erik Erikson, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, dan teori pembelajaran mandiri oleh Meichen Baum. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu teori psikososial oleh Erik Erikson. Ketika anak-anak meningkatkan kemampuan kognitif mereka, mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap mereka terhadap dunia. Memahami perkembangan pribadi dan sosial sangat penting bagi kemampuan kita untuk memotivasi, mengajar, dan berhasil berinteraksi dengan anak dari berbagai usia. Seperti halnya perkembangan kognitif, perkembangan pribadi, dan perkembangan sosial seringkali dikembangkan dalam beberapa tahapan. Bagian ini berfokus pada teori perkembangan pribadi dan sosial yang diajukan oleh Erik Erikson. Karya Erikson sering disebut teori psikososial karena mengaitkan prinsip-prinsip perkembangan psikologis dan sosial. Psikososial adalah salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pasalnya, aspek ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang terhadap tuntutan sosial. Teori psikososial adalah bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus dilewati dalam proses perkembangan anak. Pada setiap tahapan tersebut terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap 1 rentan usia 0 sampai 18 bulan, yaitu kepercayaan atau ketidakpercayaan. Pada tahapan ini, bayi akan mulai berjalan untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa percayanya kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tua tidak konsisten dalam merawat bayi, bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Untuk yang kedua, yaitu tahap kedua, rentan usia 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada tahap ini, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil risiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, dan cenderung bergantung kepada orang lain. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, rentan usia 3 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahapan ini, seseorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi. Ketika bermain dengan teman-temannya, anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif, maka anak akan bertumbuh menjadi seseorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap keempat, rentan usia 6 sampai 12 tahun, yaitu industri atau kompetensi versus inferioritas. Pada tahapan ini, seseorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi dan menggapai suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompeten, sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelima, rentan usia 12 sampai 18 tahun, yaitu identitas versus kebingungan peran. Memasuki usia remaja, seseorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai persona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil melalui tahapan pencarian jati diri ini, seseorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seseorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap 6 pada rentan usia 18 sampai 40 tahun, yaitu keintiman versus isolasi. Pada tahap perkembangan psikososial ke-6, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu yang berhasil melalui tahapan ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun, jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, hingga memicu depresi. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketujuh, rentan usia 40 sampai 65 tahun. Generativitas versus stagnasi.
Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang sukses menghadapi tahapan ini akan merasa dirinya berguna karena sudah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap ke-8 rentan usia 65 ke atas. Integritas versus keputusasaan. Tahapan ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas, namun ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Dapat disimpulkan, perkembangan psikososial adalah aspek yang penting untuk diperhatikan tahapannya guna mengoptimalkan kualitas hidup serta setiap individu. Yang kedua yaitu teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Merupakan perkembangan besar dari tradisi pembelajaran perilaku. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori pembelajaran sosial menerima sebagian besar prinsip teori perilaku, tetapi lebih fokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal, menekankan efek pemikiran pada tindakan dan efek tindakan pada pemikiran. Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dengan dari mengamati orang lain. Kemudian, hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukan secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya tetapi terlepas apapun medianya. Pada teori ini terdapat tiga konsep yang menjadi dasar, yaitu manusia bisa belajar lewat observasional. Kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran dan belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, mereka akan muncul konsep baru yang percaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat dipelajari efektif pada pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian. Anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal-hal ini, utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Yang ketiga yaitu reproduksi. Setelah memberikan perhatian kemudian menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasah. Untuk yang keempat yaitu motivasi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Albert Bandura percaya pada determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu pembelajaran Vicarious, juga dikenal sebagai pembelajaran observasional, di mana dalam pembelajaran ini mengacu pada proses belajar melalui mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dalam pembelajaran Vicarious, individu tidak secara langsung mengalami konsekuensi dari perilaku yang mereka amati, namun dengan mengamati apa yang terjadi pada model. Bandura menjelaskan dua jenis motivasi utama dalam pembelajaran Vicarious, yaitu motivasi positif dan negatif. Untuk motivasi positif, ketika individu mengamati model dihargai atau dipuji karena melakukan suatu perilaku, mereka lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut karena mereka berharap untuk menerima penghargaan yang sama. Untuk motivasi negatif, yaitu ketika individu mengamati model dihukum atau dikecam karena melakukan
kesalahan, lebih cenderung untuk menghindari perilaku tersebut karena mereka takut menerima hukuman yang sama. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diatur diri atau self-regulate learning. Bandura berhipotesis bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri lalu menilai perilaku tersebut berdasarkan standar mereka sendiri. Siswa dapat diajarkan yang untuk menggunakan strategi pengaturan diri untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks sehingga pengaturan diri menjadi suatu kebiasaan. Bahasan yang terakhir yaitu pembelajaran mandiri Meichenbaum. Strategi pembelajaran mandiri semacam ini sering disebut modifikasi perilaku kognitif. Meichenbaum mengembangkan sebuah strategi di mana siswa dilatih untuk berkata pada diri mereka sendiri. Untuk langkah-langkah yang terdapat pada pembelajaran mandiri diuraikan oleh Meichenbaum yaitu model orang dewasa melakukan tugas tertentu sambil berbicara dengan keras. Anak melakukan tugas yang sama di bawah arahan pembelajaran dari model. Anak melakukan tugas sambil membelajarkan diri sendiri. Anak membisikkan instruksi kepada diri sendiri saat dia menjalani tugas, dan anak melakukan tugas mencari kinerja tertentu dengan melakukan percakapan pribadi. Mendorong pembelajaran mandiri adalah cara mengajar siswa untuk memikirkan pemikiran mereka sendiri. Salah satu contoh cara untuk membantu anak-anak terlibat dalam pembelajaran mandiri adalah dengan memberikan siswa ketika mereka diberi tugas yang panjang atau rumit dengan formulir untuk memantau kemajuan mereka. Misalnya seorang guru yang menugasi siswanya untuk menulis laporan tentang kehidupan Martin Luther King Jr. Mungkin membagikan daftar periksa pemantauan diri seperti ini. Ide di balik bentuk ini adalah dengan memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil, akan mendorong siswa untuk merasa bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan yang lebih besar. Mencentang setiap langkah memungkinkan mereka memberikan tepukan mental pada diri mereka sendiri, yang memperkuat upaya mereka. Setelah melihat banyak daftar periksa semacam ini, siswa mungkin diminta membuat daftar periksa sendiri untuk mempelajari bagaimana memetakan kemajuan mereka menuju suatu tujuan. Yang terakhir yaitu perbedaan teori Bandura dan Meichenbaum. Yang pertama yaitu fokus teori. Teori Bandura lebih berfokus pada proses internal individu dalam belajar seperti proses kognitif dan motivasi. Sedangkan teori Meichenbaum lebih berfokus pada aspek eksternal dari pembelajaran seperti desain instruksional dan peran model. Yang kedua yaitu peran konstruksi kognitif. Teori Bandura menekankan pentingnya konstruksi kognitif dalam pembelajaran observasional. Individu tidak hanya meniru perilaku yang telah mereka amati, tetapi juga menginterpretasikan dan mengadaptasikannya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Sedangkan teori Meichenbaum tidak secara eksplisit membahas konstruksi kognitif. Dan ketiga yaitu aplikasi praktis. Teori Bandura telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi klinis, dan manajemen. Teori Meichenbaum lebih fokus pada aplikasi praktis dalam pendidikan seperti desain instruksional dan pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih telah melihat penjelasan mengenai teori sosial oleh Erik Erikson, Albert Bandura, dan Meichenbaum. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.